Kasus. Penulis Hana, 8 Januari 2013. Seorang psikolog laki-laki melakukan psikotes untuk penerimaan pramugari suatu perusahaan penerbangan terkemuka tempatnya bekerja. Ia tertarik dengan salah seorang perempuan cantik yang menjadi calon pramugari tersebut. Namun ternyata ia gagal dalam menjadi calon pramugari. Psikolog tersebut melihat bahwa perempuan itu sangat membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Calon pramugari itu kemudian menawarkan bahwa ia mau melakukan hubungan seksual dengan psikolog itu dengan syarat ia dapat diterima di perusahaan tersebut. Akhirnya, psikolog itu tergiur dan menyepakati syarat calon pramugari tersebut. Pasal yang dilanggar dalam buku Himsi tahun 2010, pasal 14 ayat 1, pelecehan seksual. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi dalam penerapan keilmuannya tidak terlibat dalam pelecehan seksual. Tercakup dalam pengertian ini adalah permintaan hubungan seks, cumbuan fisik, perilaku verbal atau nonverbal yang bersifat seksual yang terjadi dalam kaitannya dengan kegiatan atau peran sebagai psikolog dan atau ilmuwan psikologi. Pasal 18 ayat 1, eksploitasi. C. Pemanfaatan atau eksploitasi atau terlibat dalam hal-hal yang mengarah pada hubungan seksual dengan penggunaan layanan psikologi. Pasal 19 ayat 1, hubungan antara profesi. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi wajib menghargai, menghormati, dan menjaga hak-hak serta nama baik rekan profesinya, yaitu sejawat akademisi psikolog dan atau ilmuwan psikologi. Sementara itu, pasal yang dilanggar di buku APA tahun 2017, poin 3, Human Relations. Poin 3.02, Sexual Harassment. Psikolog tidak terlibat dalam pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah ajakan seksual, rayuan fisik, atau perilaku verbal atau nonverbal yang bersifat seksual yang terjadi sehubungan dengan aktivitas atau peran psikolog sebagai psikolog dan yang tidak disukai, menyinggung, atau menciptakan lingkungan kerja atau pendidikan yang tidak bersahabat, dan psikolog mengetahui hal ini atau cukup parah atau intens sehingga menjadi kasar kepada orang yang terlibat dalam konteksnya. Pelecehan seksual dapat terdiri dari satu tindakan intens atau parah dari beberapa tindakan yang terjadi terus-menerus. Ayat Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan kasus. Quran Surat An-Nur ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Zalika azka lahum. Innallaha khabiru bima yasnaun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya
Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Selain itu, dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 32, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Sementara itu, dalam hadis Bismillahirrahmanirrahim, La yakhluwan julubim ra'ati illa wa ma'aha zu mahram. Shadaqallahul azim. Janganlah seorang laki-laki itu berkhalwat atau menyendiri dengan seorang wanita kecuali ada mahram yang menyertai wanita tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.